Selamat pagi, Bu. Oke. Apa kabar hari ini? Sehat, Bu. Sehat, Bu. Alhamdulillah, sehat. Iya. Semua sehat ya? Sehat, Bu. Coba sebelum kita memulai pembelajaran, Nak Rinda, tolong pimpin temannya berdoa, Nak. Ayo. Baik, Bu. Teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih, Nak Rinda. Hari ini anak-anak Bu Guru semua hadir? Hadir, Bu. Hadir, Bu Guru. Ibu Lopita nak turun, Bu, sakit gigi. Bu, Pak Sebentar, Marwan, Bu. Bu Lopiman tadi bilangnya nggak mandi, Bu. Mau ke sekolah nggak mandi, Bu. Ih, bau. Oke. Ih. Bu Marwan, Bu, tadi Bu, nak godok gigi, Bu, giginya kuning Marwan. Marwan, besok kalau turun ke sekolah mandi yang bersih, pakai parfum biar wangi, Nak ya. Siap, Bu. Bu Guru absen satu-satu dulu. Gita hadir. Hadir, Bu Guru. Wahyu, mana Nak Wahyu? Nak Wahyu hadir. Sakit, Bu. Oh, Jumi, Nak Jumi. Saya Ibu, saya. Oke. Kelpi. Hadir, Bu Guru. Pinter. Hadir. Lopita. Hadir, Bu. Oke. Marwan, Hadir, Bu. Musdalipa, Hadir, Bu Guru. Rinda. Hadir, Bu Guru. Oh, ini yang paling aktif nih anak Bu Guru nih. Santi, ada Santi. Saya, Bu Guru. Oke, ini yang paling cantik ini. Saya juga cantik, Bu Guru. Oh iya, kita juga cantik ya. Semua anak Bu Guru cantik dan ganteng. Iya, Bu. Saya juga cantik, Bu. Iya. Iya. Marwan juga cantik, Bu Gulung. Oke. Ya, sebelum kita memulai pembelajaran, kita menyanyikan lagu wajib dulu ya. Kita menyanyikan sama-sama. Oke, terima kasih. Nah, tapi Bu Guru lihat tadi waktu menyanyi kok ada yang loyo, nggak bersemangat. Ini kenapa ya? Bu Guru lihat ini, Marwan, Nak Jumi, kok nggak bersemangat? Saya belum sarapan, Ibu. Oh, kalau Nak Marwan kenapa? Sama, Bu, belum sempat sarapan tadi, Bu. Kesiangan. Oh, begitu ya. Nah, besok anak-anak sebelum berangkat ke sekolah harus sarapan dulu ya. Biar Iya, Bu. Iya, Bu Guru. biar nanti Iya, anak-anak Bu. tidak lemas saat belajar ya.
Selain itu juga makan itu juga berfungsi untuk membantu agar pertumbuhan anak-anak tetap optimal. Coba Bu Guru tanya nih, bayangkan kalau seandainya kita tidak makan dan tidak minum, apa yang terjadi? Coba, yo, siapa yang bisa jawab? Tidak Apaan, bertenaga, Bu? Bu. Ada lagi? Nggak semangat. Nggak Ini semangat. bisa mati nanti kita Bu Guru. Kalau Iya, nggak Iya, makan. kalau nggak bisa makan mati, Bu mati, ya kan? Iya. Iya. Nah, sekarang kita akan anak-anak akan mempelajari tentang tanda-tanda pertumbuhan dan perkembangan pada manusia. Nah, ini erat hubungannya dengan tadi dengan makan, ya. Nah, sekarang Bu Guru akan tampilkan tayangan berikut. Bu Guru mau anak-anak amati apa yang Bu Guru tampilkan ini ya. Oke. Iya, Bu. Ya, ini adalah mengenal tanda-tanda pertumbuhan dan perkembangan pada manusia. Manusia mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan pada manusia ditandai dengan bertambahnya ukuran tubuh, yaitu tinggi badan dan berat badan, dari bayi hingga dewasa. Sebagai contoh, dari ukuran tinggi badannya pendek menjadi tinggi seiring bertambahnya usia, atau dari badannya yang kurus menjadi gemuk. Pertumbuhan manusia dapat dilihat sejak bayi. Saat bayi, ukuran tubuh masih kecil, kemudian semakin lama bertambah umur, ukuran tubuh akan bertambah besar dan tinggi. Nah, sekarang coba perhatikan gambar berikut. What's the time? Nah, ini adalah urutan pertumbuhan dari sejak kita bayi, kemudian balita, remaja, hingga menjadi dewasa. Nah, selain mengalami pertumbuhan, manusia juga mengalami perkembangan. Nah, yang dimaksud dengan perkembangan itu adalah bertambahnya kemampuan pada manusia seiring bertambahnya usia dan ukuran tubuh. Sebagai contoh, bertambahnya kemampuan bergerak dari merangkak, bisa berjalan dan berlari, hingga bisa melakukan berbagai kegiatan. Saat bayi, biasanya kita tidak bisa melakukan kegiatan apapun. Kemudian seiring bertambahnya usia, bertambah juga kemampuan menjadi bisa merangkak, berjalan, dan berlari, serta bisa melakukan berbagai macam kegiatan seperti bermain, makan dan mandi sendiri, hingga bisa melakukan pekerjaan sendiri, termasuk sekolah, seperti anak-anak saat ini. Nah, sekarang perhatikan gambar perkembangan pada manusia berikut. Ini adalah proses perkembangan pada manusia. Ketika bayi, dia hanya bisa merangkak, kemudian setelah memasuki usia balita, mulai bisa bermain, kemudian masa anak-anak, bisa berlari, berjalan, kemudian masa remaja, sudah bisa melakukan banyak hal, kemudian memasuki usia dewasa, hingga nanti bisa melakukan banyak kegiatan. Nah, banyak hal yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada manusia, salah satunya makanan. Makanan yang baik bagi pertumbuhan dan perkembangan manusia adalah makanan bergizi seimbang. Makanan bergizi seimbang adalah makanan yang mengandung berbagai zat gizi yang diperlukan tubuh seperti karbohidrat, protein, vitamin, mineral, dan lemak yang membantu pertumbuhan dan perkembangan tubuh. Nah, ini coba lihat. Ini adalah gambar makanan bergizi yang kita makan sehari-hari, ya. Ada nasi, kemudian ada ikan, daging, telur, kemudian sayur-sayuran, buah-buahan, juga ada susu dan keju. Nah, sekarang mari kita lihat. Bu Guru, izin ke toilet, Bu Guru. Oke, silahkan. Nah, itu tadi. Bu Guru, itu kayak Marwan, Bu Guru.
Oh iya ya. Bu Guru. Bu Ah, Guru, saya izin ke toilet tuh sakit perut. oke, jangan lama-lama nak ya. Terima kasih, Bu. Ibu itu rotinya enak. Enak dong. Siapa yang tadi pagi sarapan roti? Saya Bu Guru. Tadi Mama bikinin Saya roti pakai panggang, Bu. Tempe, Bu Guru. Siapa? Saya pakai tempe, nggak pakai Oh, roti. Nak Tri pakai tempe. Oh, tempe juga sehat. Tempe banyak mengandung Ya. apa, Nak? Protein. Oh, Protein. pintar. Kalau saya suka Protein pisang, bikin Bu. kita pintar kan Bu Guru? Iya. Iya, Nak Marwan. Kalau saya suka makan pisang, Bu. Oh, pintar. Ih, Marwan kayak monyet, Bu, suka makan pisang. Gak boleh. Nak Marwan, kalau pisang itu banyak mengandung apa, Nak? Banyak mengandung daging, Bu. Ah, Ih, Ini bukan vitamin daging, tahu. tahu, Marwan. ah. Vitamin Pisang tahu. itu banyak dari mengandung hewan. vitamin. Itu buah, Iya. Marwan. Vitamin. Kalau buah-buahan itu mengandung Vitamin, Bu. Ya, Nggak tahu saya, teman-teman. ya. Sekarang Pak, Marwan sekarang Nak katanya Marwan sate. tahu ya? Ya, sudah tahu nih, Bu. Iya, pintar. Nah, sekarang biar anak-anak lebih paham lagi, Bu Guru punya video nih. Mau lihat? Mau, Bu. Anak-anak mau nonton? Apa itu, Bu? Mau, Bu, mau, lihat, Bu. Mau. Mari kita lihat sama-sama ya. Sebentar ya, Bu Guru cari dulu. Bu Guru, izin Bu Guru mau ke toilet, Bu Guru. Iya, silakan, Nak. Sudah terlihat ya, anak-anak? Sudah Bu. Sudah, Bu. Halo teman-teman, kita jumpa lagi di channel Pojok Kelas. Hari ini kita akan membahas tentang pertumbuhan dan perkembangan manusia dari tema 1, subtema 2, kelas 3 SD, Mupel Bahasa Indonesia. Hari ini kita akan membahas tentang kosakata pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup di daerah setempat. Selamat belajar. Teman-teman, lihatlah pertumbuhan dari Udin, dari mulai dia bayi sampai hari ini, yaitu sudah di kelas 3 SD. Udin semakin hari, tubuhnya semakin besar dan juga semakin tinggi. Bertambahnya tinggi badan Udin dan juga berat Udin menunjukkan bahwa ia tumbuh dengan baik. Seperti itulah pertumbuhan. Apa yang kalian tahu tentang pertumbuhan? Pertumbuhan itu adalah proses bertambahnya tinggi maupun berat badan pada makhluk hidup yang bisa dihitung dengan angka. Seperti halnya Udin ketika masih bayi, ia beratnya hanya 3 kilo. Tapi sekarang sudah sampai 23 kilo. Bertambah kan teman-teman? Itulah namanya pertumbuhan. Selain bertambah berat badan, Udin juga bertambah tinggi badan. Ketika masih kelas 1, tingginya hanya 100 cm. Ketika sudah kelas 3, tingginya sudah bertambah, yaitu 130 cm. Jadi pertumbuhan itu dapat kita lihat perubahannya dan dapat kita ukur dengan angka. Itulah pertumbuhan. Kita lanjut ke perkembangan. Perkembangan adalah proses menuju kedewasaan dan tidak bisa dihitung dengan angka.
Perkembangan terjadi pada kemampuan berpikir hingga kematangan emosional seseorang. Jadi, perkembangan ini tidak dapat kita lihat dengan mata kita. Berbeda dengan pertumbuhan yang dapat kita lihat perubahannya. Jika perkembangan tidak dapat kita lihat perubahannya hanya dengan mata. Perkembangan ini adalah bertambahnya kemampuan seseorang, sedangkan kemampuan itu tidak bisa dilihat kan teman-teman? Jika hanya dengan melihat seseorang saja, tetapi harus melihat tindakannya. Seperti contohnya ketika Udin masih bayi dan ia lapar, maka ia hanya bisa menangis. Namun, semakin bertambahnya usia, Udin ketika lapar sudah bisa berbicara dan bilang ingin makan kepada Ibu Udin. Bertambahnya kemampuan Udin dalam menyampaikan apa yang ia inginkan itu merupakan perkembangan. Contoh lainnya adalah ketika Udin masih umur 1 tahun, ia masih belum bisa berjalan. Namun ketika sudah 1 tahun lebih, ia sudah bisa berjalan. Itulah perkembangan. Ketika masih kelas 1, Udin masih memakai sepeda roda 3. Ia belum berani memakai sepeda roda 2. Namun ketika sudah kelas 3, ia sudah bisa menggunakan sepeda roda 2 dan sudah berani. Itulah perkembangan. Ketika masih kelas 1, Udin masih belum berani untuk tidur sendiri karena ia takut. Namun ketika sudah kelas 3, ia sudah berani untuk tidur sendiri. Itu namanya juga perkembangan. Jadi perkembangan itu tidak dapat kita lihat perubahannya hanya dengan melihat orang tersebut, harus melihat tindakannya. Perkembangan itu bertambahnya kemampuan seseorang dalam berpikir hingga dalam menghadapi sesuatu. Semakin berani dan juga bisa bertanggung jawab terhadap diri sendiri. Itulah perkembangan. Berbeda sekali ya teman-teman antara pertumbuhan dan juga perkembangan. Setiap orang tumbuh dan juga berkembang, namun perkembangan dan pertumbuhan masing-masing orang itu berbeda. Apakah teman-teman tahu apakah yang membedakan pertumbuhan dan juga perkembangan setiap orang sehingga mereka tumbuh dan berkembang dengan waktu yang berbeda-beda? Yuk kita cari tahu faktor yang menyebabkan pertumbuhan dan perkembangan setiap orang berbeda. Ini dia teman-teman yang mempengaruhi pertumbuhan dan juga perkembangan setiap orang, yaitu makanan. Makanan adalah sumber energi kita untuk bisa melakukan segala aktivitas. Makanan yang bergizi dan sehat menyebabkan pertumbuhan dan perkembangan akan berjalan dengan lancar. Namun, apakah teman-teman tahu bagaimana makanan yang bergizi dan sehat? Seperti apa ya teman-teman? Makanan yang bergizi dan sehat itu? Makanan yang bergizi dan sehat yang pertama adalah makanan pokok, seperti nasi, kentang, jagung, roti, ubi, dan sagu. Makanan ini banyak mengandung zat tenaga atau karbohidrat yang sangat penting bagi tubuh kita, apalagi saat masa pertumbuhan. Yang kedua adalah lauk pauk. Lauk pauk contohnya daging, ikan, tahu, tempe, telur, dan cumi. Lauk pauk kita biasanya banyak mengandung zat protein atau sebagai zat pembangun bagi tubuh kita. Jenis protein ini ada 2 macam, yaitu protein hewani dan juga protein nabati. Sesuai dengan namanya, yaitu protein hewani. Berarti protein ini dihasilkan oleh hewan. Lauk pauk yang mengandung protein hewani contohnya adalah telur, daging, ikan, keju, dan juga susu. Sedangkan protein nabati berasal dari tumbuhan. Contoh lauk yang mengandung protein nabati adalah tahu dan juga tempe yang berasal
dari kacang-kacangan. Makanan bergizi selanjutnya berasal dari sayur-sayuran. Contohnya adalah kangkung, bayam, wortel, dan juga kubis. Masih banyak sayuran lain. Sayuran ini banyak mengandung vitamin dan juga mineral yang baik untuk tubuh. Vitamin dan mineral bagi tubuh kita berfungsi untuk membentuk sistem kekebalan tubuh. Kekebalan tubuh kita yang baik membuat kita jadi tidak mudah sakit. Oke, tadi anak-anak sudah lihat videonya? Sudah, Bu. Ya, Bu Guru. Sudah, Bu. Ayo, sekarang siapa yang bisa jelaskan apa itu perkembangan setelah lihat video tadi? Saya, Bu. Ayo, Nak Rinda sebutkan. Saya juga, Bu. Bu, Oh, perkembangan itu, Bu, dari bayi jadi besar, dari umur 3 tahun jadi 23 tahun, Bu. Oh, pintar. Kalau Lopita, ayo Nak Lopita. Bu, pertumbuhan itu bertambahnya tinggi badan kita dari pendek jadi tinggi gitu, Bu. Pintar. Anak Bu Guru pintar semua. Nah, sekarang kalau semua sudah tahu, Bu Guru akan buat kelompok nih. Setelah ini kita akan berdiskusi dalam kelompok. Nanti kelompok 1, Bu Guru yang tentukan kelompoknya ya. Oke, Bu. Oke. Kelompok 1, Nak Kelpi, Nak Wahyu, Nak Musdalifah. Oke, Bu Guru. Kelompok 2, Nak Rinda, Nak Gita, Nak Jumi, dan Nak Marwan ya. Ih, sama Marwan ya, Bu. Nggak apa-apa. Marwan baik kan, teman-teman? Ayo. Iya, Bu. Marwan baik. suka Marwan jahilin, baik, Bu. Bu. Ngasih saya Bukan jahilin permen. itu, Bu. Iya. Iya. Nak Marwan, jangan suka Ya tuh jahilin kalau teman. pinjam pulpen nggak kembali, Bu. Bu. Iya, diambil itu, Bu. Iya, nanti kembalikan ya, Nak Marwan ya. Nah, kelompok 3, Nak Santi, Nak Tri, dan Nak Lopita. Iya, Bu Guru. Oke, Bu Guru akan bagikan Iya, Bu. dulu LKPD-nya. Bu Guru. Iya. Wahyu sakit, Bu Guru. Jadi kami cuman berdua sama Kelviana. Iya, sama Iva. Nanti anak-anak yang sekolah tengok si Wahyu ya. Iya, Bu Guru. Wahyu Bu katanya Guru, sakit tapi apa? rumahnya jauh, Bu Guru. Jauh. Nanti kita sama-sama dengan Bu Guru. Nah, ini untuk kelompok 1. Ini lembar kerja untuk kelompok 2 ya. Nah, ini untuk kelompok 3. Bu Guru beri waktu 15 menit ya. Iya, Bu Silakan Guru. berdiskusi. Siap, Bu. Siap, Bu Guru. Marwan sini, tempat duduknya pindah sini loh, gabung. Gak mau ah. Ayo. Marwan Ayo, nggak mau Marwan. gabung, Bu. Nak Gimana, Marwan Mbak? ayo. Udah kita sama saya saja. Marwan ya sudah sama Rinda aja Nggak deh. dapat 100 Marwan. Saya sama Lovita aja yang pinter, Bu Guru. Gak boleh pilih-pilih teman, Boleh, Nak. nanti kita ngobrol. Aku suka sama Bu Santi. Ayo, anak Bu Guru yang pintar, yo. Oke, Bu Guru. Kami Bu Guru, Sudah Bu Guru selesai, tadi Bu Guru. Papa Sudah nelpon ke Bu selesai. Guru, saya minum obat jam berapa? Saya nggak boleh telat minum obat, kata Papa. Nanti, Nak, ya. Tunggu jam istirahat, ya. Sudah selesai, anak-anak? Sudah, Bu Guru. Sudah, Bu, sudah selesai. Ayo, sekarang Bu Guru minta tolong. Nak Kelpi, sini Nak Kelpi, yo, bacakan. Ya, iya, Bu Guru. Sama Joneta, Miss. Ya, Bu Guru, sebentar, Bu Guru. Ini Ya. punya kita, Bu Guru. Semangat, Kelvi. Bu Guru itu ada Wahyu, Bu Guru. Iya, kenapa Nak Wahyu? Wahyu Guru, terlambat. ini Bu Guru. Wahyu, Katanya macet, Wahyu Bu. terlambat itu kayaknya ketinggalan angkot, Bu Wahyu. Nak Wahyu baru datang Sampai ya. pulang. Lompat-lompat, Bu Guru. Miss.
Kirain sakit, tadi mau ditengok. Ini Bu Guru. Ipa mau tengok. Ini jawaban Kan kita, Bu Guru, kita sama Eva. Ini jawabanku, Bu Guru. Ayo, Bu yang tulis, Bu Guru. Baca Ayo anak. kita lihat Bu ibunya buknya Kelpi. Bagus kan? Pintar nak Kelpi. Itu ada kakek-kakeknya ya? Iya. Coba urutan yang Itu benar yang nomor ini. 4 ganteng amat, Bu Guru. Iya ganteng kayak nak Marwan ya. Jelek Bu Kelpi, Guru, ini Kelpi Marwan. masih bayi, Bu. Nggak boleh bilang temannya jelek loh. Semua anak Bu Guru Maaf. ganteng dan cantik kan. Maaf Marwan. Nak Kelpi sudah? Sudah, Bu Guru. Ini Bu Guru Oke. jawabannya kita, Bu Guru. Ayo, bagaimana yang lain? Jawaban kelompoknya. Betul kan, Bu Guru? Jawabannya Nak Kelpi masih keliru, ya. Iya. Ada yang bisa membenarkan jawaban yang benarnya? Ayo, siapa yang bisa? Nak Gita? Itu kakek-kakeknya, Bu. Masa kakek-kakeknya itu nomor 5 sih, Bu? Harusnya Iya, ya. kakek-kakeknya nomor 6, Bu. Iya, pinter. Ada lagi? Ayo. Bu Guru, Iya. itu kakek. Kalau kakek itu yang paling tua, Bu Guru. Iya, berarti nomornya urutannya- yang paling besar. Iya, berarti kakek urutannya nomor Nomor 6. nomor 1 adik bayi, nomor 2 Iya. anak-anak, nomor 2 anak-anak balita, nomor 3 masa kanak-kanak, terus Nomor 4 nomor remaja. 4 remaja, nomor 6 itu dewasa, harusnya kan nomor 5 dewasa, nomor 6 6. Bu Lansia, Bu Guru. Lansia. Pinter anak Bu Guru. Iya, terima kasih Nak Kelpi. Iya, Bu Guru. Berikutnya kelompok 2. Ayo bacakan. Nak Rinda, yo. Bu Guru, saya belum selesai. Oh, belum selesai ya? Iya, Bu. Ayo lanjut kelompok 3. Sementara menunggu Nak Rinda dan kelompoknya menyelesaikan. Nak Santi. Iya, Bu Guru. Ayo Nak Santi. Iya, kelompok 3 udah selesai, Bu Guru. Pinter, anak Bu Guru pinter. Sudah ya? Sudah selesai semua? Sudah, Bu Guru. Nak Rinda sudah ya? Kelompoknya sudah selesai? Bu Oke. Guru itu Rinda sama temennya mainan, makanya tugasnya nggak selesai, Bu Guru. Nak Rinda, kalau belajar... Itu, nah, Bu. Jumi nggak mau bantuin, Bu. Marwan, Bu. Marwan, Bu. Saya lapar, Bu. Iya, Jadi nanti kami ya nggak apa-apa, setelah ini, setelah istirahat, anak-anak boleh makan di luar. Nah, sekarang karena anak-anak sudah mengerjakan semua tugasnya, kita beri tepuk tangan. Ayo. Hore. Anak Bu Guru hebat semua, ya. Nah, untuk hari ini Bu Guru akan beri tugas untuk dikerjakan di rumah, ya. PR ya, Bu. PR, Bu Guru. Iya, nanti kita ada PR Jangan besok. banyak-banyak, Bu. Iya, dikit aja Pusing, Bu nggak Guru, banyak. kalau banyak-banyak PR-nya. Ini PR-nya Bu Guru bagikan, nanti kerjakan di rumah. Ini PR-nya nanti dikerjakan di rumah. Besok kumpulkan kembali ke sekolah, ya. Bu Guru tunggu besok Iya, Bu PR-nya ya. Guru. Nak Siap, Rinda jangan tidak Bu. mengerjakan lagi, Nak ya. Iya, Bu. Nak Marwan juga ya. Ya, Bu. Oke. Nak Wahyu mana Nak Wahyu? Nak Wahyu. Wahyu tadi ada, Bu. Dia lagi main di belakang tadi, Bu. Wahyu. Main-main terus, Bu. Wahyunya. Nak Wahyu Nah, Bu, besok kalau dipanggil, jangan datang Bu, terlambat pura-pura lagi nggak Nak tahu, ya. Ya, Bu. Ya, pintar. Nah, sekarang untuk hari ini pembelajaran kita selesai sampai di sini dulu. Sebelum kita mengakhiri pelajaran, mari kita bersama-sama membuat kesimpulan. Kira-kira apa kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini? Ayo.
Itu Bu, pertumbuhan Bu, proses yang Iya. tadinya kurus jadi Jadi gendut. gendut, terus? Sama kayak saya, Bu. Iya. Saya Bu, juga. saya nggak tumbuh Iya, dong, sama Bu. kayak Saya Bu. kurus terus, Bu. Jadi kesimpulannya pertumbuhan itu adalah proses Bertambah bertambahnya tinggi. tinggi dan berat. Berat Tinggi dan badan, Bu. Dan Sedangkan perkembangan adalah Umur ya, Bu. proses Umur, usia, ya, bertambahnya bertambahnya usia. kemampuan. Iya, tambah pintar. menulis, Bu Guru. Iya. Jadi perkembangan itu adalah proses bertambahnya kemampuan seiring bertambahnya usia. Usia. Oke, iya. Ya, pembelajaran kita untuk hari ini selesai sampai di sini ya, anak-anak. Ya, Bu. Ya, Bu. sebelum kita mengakhiri pembelajaran, Bu Guru minta tolong Nak Santi. Ayo Nak Santi, pimpin teman-temannya berdoa. Baik, Bu Guru. Ayo teman-teman. Yang lagi jajan disimpan dulu jajannya. Kita loh mau berdoa. Ayo. Itu Marwan semua lah, Bu, berdoa. masih ngunyah, Bu. Ipa, Bu. Dia, Bu. Ipa, Bu. Jajannya Ayo, banyak, Nak Bu. Di Ipa, dalam Nak laci Marwan. meja. Sikap yang benar berdoa seperti apa? Kita berdoa harus khusyuk. Khusyuk. Ya, ayo, silakan Nak Santi. Ayo teman-teman. Sebelum kita selesaikan pelajaran, kita berdoa dulu kata Bu Guru ya. Kita berdoa teman-teman sesuai agama kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, terima kasih Nak Santi. Sama-sama, Iya. Bu. Anak-anak, iya, anak-anak silakan siapkan semua barang alat tulisnya, jangan ada yang ketinggalan. Setelah keluar dari kelas, segera pulang ke rumah masing-masing. Jangan mampir-mampir di jalan lagi, Nak ya. Segera pulang Iya, ke Bu. rumah. Marwan kemarin Wahyu tuh mampir-mampir ngopi dulu, sama Bu. Wahyu, Bu. Nggak langsung Iya. pulang, dia ke warnet, Iya Bu. itu. Nanti pulang dulu ke rumah. Kalau mau keluar, izin Iya, dulu Bu. ke Bapak Mamanya Ibu. cari ke rumah saya, Bu. Dikiranya main ke rumah saya, Bu. Iya, jangan lupa PR-nya, Nak Cie, ya. Napelin Bu Guru. Lopita Sampai ya. jumpa besok pagi anak-anak Bu Guru. Sampai jumpa, Ibu. Sampai jumpa, Ibu. Bu Guru. Ini kan rata-rata ya, saya lihat itu proporsi antara kegiatan awal, kegiatan inti, dan kegiatan penutup itu hanya ada beberapa orang yang kelihatan sudah ada keseimbangan. Ya, tetapi sebagian besar itu belum ada keseimbangan. Kemudian bagaimana mengelola pembelajaran ya sehingga terjadi interaksi yang benar ya antara siswa dengan siswa, siswa dengan guru. Nah, itu hanya beberapa orang yang bisa ini ya, yang sebagian besar belum gitu ya. Nah, jadi ini saya memberikan contoh dulu ya. Misalnya tadi coba salah satu misalnya materinya yang terakhir itu tentang apa? Pak Wahyu ya, terakhir tadi ya. Materinya tentang apa Pak Wahyu ya? Adik Simba, makna Oh iya, proklamasi. Adik Simba itu tadi ya. Sama Ya, nah Adik Simba ya. Nah, berarti kan kegiatan awalnya ya, mestinya kan terjadi misalnya salam, kemudian berdoa, kemudian apersepsi, ya, ada apersepsi, kemudian menyampaikan tujuan, lalu misalnya setelah sampaikan tujuan, boleh masuk ice breaking, ya. Nah, itu yang terjadi di kegiatan awal. Ya, jadi misalnya gimana caranya? Misalnya begitu masuk, kemudian anak-anak kan mesti kan bersalam ya. Ya, entah assalamualaikum Bapak Ibu atau siapa atau selamat siang Bapak, kan mestinya kan begitu ya. Nah, guru akan menyampaikan ke anak-anak mari berdoa.
keyakinannya masing-masing. Nah, selanjutnya guru kayak memeriksa kehadiran siswa, tapi tidak perlu dipanggil satu-satu. Ya, misalnya anak-anak kali ini kita hari ini tadi teman sudah memimpin dalam doa, dan selanjutnya Bapak ingin bertanya siapa yang tidak hadir hari ini. Karena kan logikanya kan Bapak Ibu kan sudah paham tuh siswa-siswanya. Siapa yang tidak hadir hari ini. Jadi tidak usah dipanggil satu-satu. Nah, karena kan tanah awal kan itu 10 menit ya. Kalau nggak salah ya. Nah, Ya, Prof. Setelah setelah selesai bertanya pada siswa terkait siapa yang tidak hadir gitu ya. Nah, selanjutnya masuklah ke apersepsi. Nah, mulai masuk ke apersepsi, misalnya tadi adik Simba. Nah, coba Bapak ingin tahu di rumah siapa yang pernah bertanya kepada orang tua. Saya, Pak. Nah, misalnya kan begitu kan. Saya, Pak. Ya, Nah, gitu ya. Nah, bertanyanya tentang apa gitu kan. Nah, terus bertanya di mana makanannya gitu misalnya. Iya kan? Tuh, misalnya di mana makanannya gitu ya. Kan begitu ya? Iya, Prof. Silahkan. Misalnya kebetulan yang angkat tangan si Marwan. Ya, silahkan Marwan. Gimana bertanyanya? Misalnya, Bu, di mana sabunnya? Kan gitu ya? Nah, Ya. bagus Marwan. Sudah mencontohkan bahwa memang Marwan di rumah pernah bertanya. Nah, anak-anak, ingin tahu enggak kalian tentang masih ada lagi pertanyaan yang lain, bentuk-bentuk pertanyaan yang lain. Nah, ingin tahu enggak kalian? Yang sebenarnya mungkin kalian sudah gunakan di rumah atau di sekolah. Nah, hari ini kita akan belajar tentang pertanyaan-pertanyaan yang lain yang kali ini Bapak singkat dengan namanya adik Simba. Paham ya? Halo? Paham, Paham, Prof. Prof. Halo, Prof. Paham. Nah, itulah yang dimaksud dengan apersepsi, motivasi, sampai dengan menyampaikan topik Pembelajaran. Nah, setelah sampai situ, nah itu kan namanya persepsi, tetapi ada motivasi kan? Iya kan? Ya, Prof. Ya, Prof. Ya, Bu. Nah, anak-anak, kalian pingin tahu enggak? Itu kan berarti apa? Motivasi. Memotivasi. Nah, lalu sampaikan lagi. Anak-anak, tanggung jawab kalian. Setelah selesai belajar adik Simba, topik adik Simba ini, kalian harus dapat sampaikan tujuan pembelajaran. Paham ya? Ya, Prof. Paham, Prof. Nah, mari anak-anak sebelum kita belajar ya, mari kita menyiapkan suasana hati kita ya, supaya senang, supaya merasa rileks pada saat pembelajaran. Mari Bapak akan memimpin kita semua untuk melakukan ice breaking. Nah, betul kan? Baru mulailah ice breaking. Sampai di kegiatan awal ini paham enggak Bapak Ibu? Halo? Paham, Prof. Paham. Ya, Bu, Prof. Paham. Ya. Ada yang mau bertanya? Cara mengelola kegiatan awal? Halo? Belum, Prof. Oh, ada. Itu Bu Santi. Santi, Prof. Bu Santi. Ya, silakan. Santi, Prof. Silakan. Ya, berarti Prof, selalu kita kaitkan materi kita dengan kehidupan nyata anak-anak, Prof, ya, baik di rumah atau di tempat tinggalnya, begitu, Prof?
Ya, itu ya memang harus itu. Karena pembelajarannya kan kontekstual kan. Iya kan? Jadi Iya, betul. harus dikaitkan dengan situasi pengalaman si siswa. Tetapi tidak lepas dari materi tadi kan. Iya kan? Halo? Prof, Ya, Prof. Iya, Bu Oke. Prof. Nah, sekarang masuk ke kegiatan inti. Seperti apa kegiatan inti? Nah, jadi dari awal tadi itu sudah terjadi interaksi antara apa? Guru dengan Siswa. siswa. Atau mungkin juga bisa dipancing misalnya antara siswa dengan siswa. Bagaimana kegiatan inti? Kegiatan inti itu kan saya sudah bilang. Makanya kan di kegiatan penutup itu selalu guru menugaskan siswa apa? Sesuai dengan apa? Materi dan apa? Pembelajaran selanjutnya. Yang akan Tujuan. digunakan pada pertemuan Berikutnya. kan begitu kan? Ya. Nah, sehingga semestinya saja sudah dibagikan ke siswa sebelum pembelajaran. Ya. Jadi minggu lalu itu sudah diberikan LKPD-nya kepada kelompok-kelompok. Paham ya? Paham, Iya, Bu Prof. Halo? Prof. Iya, Prof. Sehingga pada kegiatan inti, siswa itu sudah di dalam kelompok. Sudah dia kerjakan. Ya. Bentar ya. Ini mobilnya tuh nggak mau minggir soalnya. Kok bisa? Oh, enggak. Memang ada ini, ada perbaikan sebelah kirinya. Baik. Nah, setelah itu ya, bagaimana di kegiatan inti? Nah, Pak Wahyu misalnya menayangkan sebentar saja tentang adik Simba itu. Jadi misalnya ditayangkan PowerPoint Canva-nya ya. A itu Ya. apa? Apa tuh A tadi? Apa? Yang materi pelajarannya itu kan menyebutkan apa? Memberikan contoh pertanyaan Ya. apa gitu ya? Kalau nggak salah tujuannya betul, ya. Prof. Ya. Ya. Ya, Prof, betul. Nah, jadi ditayangkan PowerPoint-nya. A itu apa? D itu apa? Di mana, Prof? DI di mana ya? Ya, Prof. K Di kapan? kapan? SI siapa? Apa? MBA Mengapa? oh mengapa? Terus bagaimana? Bagaimana? Ya, Prof. Ya. Nah, itu nanti Bapak tayangkan itu. Apa namanya? Kepanjangan dari adik Simba itu saja. Nah, selanjutnya siswa-siswa itu karena Bapak Ibu kan akan luring toh ini pembelajarannya. Iya kan? Prof. Ya. Nah, sehingga begitu Bapak cuma tayangkan sebentar itu, lalu Bapak mengatakan, nah kalian kan sudah berdiskusi di rumah ya, tentang LKPD ya, udah dikerjakan. Nah, sekarang Bapak kasih waktu 10 menit untuk berdiskusi, untuk menyamakan persepsi tinggal karena sudah di rumah. Persepsi terkait dengan KPD Bapak Ya, Prof. saat kalian mengisi LKPD ini ada Pak misalnya ini tentang ini baik nah itu diskusi Halo, Prof. Maaf, Prof. Sinyalnya.
Gimana nih teman-teman? Berikan ke moderator. Kayaknya Bu Prof sinyalnya deh. Mungkin Bu Sherly mau memberikan tanggapan. Bu Sherly mungkin bisa menanggapi Bu Sherly. Profnya keluar ya? Keluar. Ya, Prof ini keluar. Terpental. Baik. Nggak apa-apa saya ya? Nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa, Bu. Baik, mungkin Sudah secara masuk. keseluruhan. Masuk ya, Profnya? Halo, Oh ya, silakan Prof. halo ya. Mohon maaf ya, karena saya di tol jadi kadang-kadang sinyalnya enggak ada. Ya, Bu. Nah, Ya, Ya, Prof. Prof. selanjutnya tadi ya, jadi setelah mereka selesai, yakinkan udah selesai dia bekerja di dalam kelompoknya, lalu mulai Pak Guru misalnya atau Bu Guru mengatakan, baik, untuk presentasi Bapak akan mengundi ya. Nah, mari kita lihat bersama ya. Lihatnya. Nah, oh ternyata presentasi pertama kelompok 5 misalnya. Nah, di LKPD itu sudah dibagi gitu. Misalnya kelompok 5 terkait bagaimana, membuat kalimat bagaimana. Ya, dari teks, tentunya ada teks bacaannya ya. Berarti ya, Pak Ya, Wahyu. ada Prof. Ada Nah, Prof. itu ya, ada teks bacaan yang terkait dengan tema ya. Saya bilang ya. Ya, Nah, ada. itu ya. Nah, jadi di LKPD itu tentunya ada teks bacaan. Lalu di situ mereka, dan di situ sudah tersedia kira-kira pertanyaan yang bisa mengakomodir adik Simba. Ya, begitu ya mestinya. Ya. Ya, halo. Nah, lalu mereka presentasi. Nah, baik anak-anak ternyata kelompok urutannya kelompok 5, kelompok 3 dan sebagainya gitu ya untuk urutan presentasi. Nah, lalu berikan kesempatan misalnya. Silakan kelompok 5 presentasi. Ya, selesai lalu guru bilang, silakan kelompok 1 menanggapi apa yang dipresentasikan oleh kelompok 5. Oke, nah silakan kelompok 5 menanggapi apa yang Jadi seperti itu memimpin diskusi sehingga terjadi interaksi antara siswa dengan siswa, siswa dengan guru. Ya. Nah, Ya, lalu begitu selanjutnya sampai semua kelompok mempresentasikan. Lalu di bagian akhir ya, guru menyampaikan lagi bagian akhir masih ada hal yang perlu ditanyakan. Nah, atau misalnya seperti ini. Kelompok 1 misalnya presentasi. Lalu diberi kesempatan kelompok lain untuk menanggapi atau bertanya ke kelompok yang presentasi. Nah, lalu guru melihat, oh ternyata masih ada kekurangan di teks yang belum ini. Nah, di situ guru masih menggunakan juga media untuk menjelaskan. Ya, nah jadi begitu selanjutnya yang terjadi sampai ke kelompok terakhir presentasi. Jadi guru menggunakan media pembelajaran untuk penguatan. Boleh digunakan setiap selesai kelompok presentasi. Nah, sehingga di bagian akhir dari kelompok presentasi, guru akan memberikan kesempatan kepada semua siswa untuk memberikan pertanyaan kepada guru apa yang masih mereka belum paham. Nah, sampai situ selesailah kegiatan kegiatan inti. Nah, baru masuk ke kegiatan penutup. Nah, anak-anak kita sudah tiba pada kegiatan penutup pembelajaran. Nah, di kegiatan penutup pembelajaran, mari kita menyimpulkan dulu pelajaran yang kita pelajari hari ini. Oke, kelompok 1. Bagaimana yang terkait dengan pertanyaan apa? Berikan contoh. Nah, nanti gitu. Kelompok 2 dan sebagaimana yang menjadi inti itu adalah adik Simba kan? Iya, Prof. Nah, oke. Setelah selesai kelompok memberikan dituntun guru untuk sampai kepada kesimpulan. Nah, selanjutnya guru menyampaikan seperti ini. Menurut anak-anak tadi, kelompok mana yang kompak
pada saat presentasi dan bagus menjawab pertanyaan. Nanti kan mereka yang menyampaikan kan? Ya, anak-anak yang menjawab. Oh, kelompok 2 Bapak. Ya, nah benar Bapak juga melihat seperti itu, kelompok 2. Nah, Bapak beri bintang. Bintang yang kelompok 2 ya. Nah, gitu ya. Jadi di ini. Lalu bagaimana dengan kelompok yang lain? Kelompok yang lain sebenarnya bisa seperti kelompok 2, tetapi karena kurang kompak atau kurang persiapan, nah sehingga belum seperti kelompok 2 bisa menjawab kompak dalam ini. Nah sehingga Bapak sangat mengharapkan pertemuan berikutnya kelompok yang lainnya lebih kompak supaya semuanya bisa mendapatkan bintang. Nah itu dalam hal memberi reward. Paham ya? Ya, paham, Prof. Nah, selanjutnya masuk ke apa? Berarti refleksi. Iya kan? Nah, ini Bapak membagikan link ya untuk kalian mengisi refleksi gitu ya. Boleh isi di link refleksi. Nah, tetapi karena nanti kita pertemuannya luring, jadi nanti Bapak baca secara utuh di rumah gitu ya, hasil kalian mengerjakan refleksi. Nah, ini Bapak ingin tanyakan saja ke beberapa orang. Bagaimana yang kalian peroleh? Kan begitu kan? Lalu akan dijawab. Nah, oke, baik. Nah, selanjutnya Bapak akan menugaskan kalian materi yang akan dipelajari pada pertemuan berikutnya. Nah, ini ada LKPD yang Bapak akan bagikan untuk didiskusikan dengan kelompok di rumah masing-masing. Baik, anak-anak, kita mengakhiri kegiatan pelajaran hari ini dengan menutup dengan doa. Seperti itu mestinya yang terjadi dalam satu aktivitas kegiatan pembelajaran yang dimulai dari kegiatan sampai dengan kegiatan penutup. Ya, yang Ibu katakan project based learning, mengerjakan LKPD, yang sederhana, lalu project based tugaskan itu di kegiatan penutup misalnya. Apa kemarin Pak Wahyu? Yang PJBL kompleks itu terkait apa? Yang kompleks ini dah terkait tentang materi tema 2-nya, Prof. Adik Simba, kan, kemudian adaptasi. Ya. Nah, itu sebaiknya nanti diberikan LKPD itu untuk pertemuan berikutnya. Nah, itu mereka membuat apa itu? Yang berikutnya. Untuk pembelajaran selanjutnya, Prof ya? Iya, apa itu? Untuk pembelajaran selanjutnya itu wawancara. Nah, berarti Bapak akan membagikan LKPD itu dengan cara teknik-teknik mewawancarai. Itu kan? Iya kan? Iya. Teknik mewawancara dengan cara menyusun laporan hasil wawancara. Karena ini kan sudah kelas berapa nih Pak Wahyu? Kelas 6, Prof. Nah, itu. Jadi itu yang diberikan di baik LKPD maupun teknik melakukan wawancara serta sistematika menyusun laporan hasil wawancara. Nah, sehingga minggu depan ya mereka sudah siap dengan presentasi hasil wawancara. Laporan hasil wawancara. Tinggal guru akan menguatkan lagi. Jadi seperti itu ya Bapak Ibu. Paham ya? Halo? Iya, Prof. Paham. Iya, Prof. Dari yang lainnya, mahasiswa yang lainnya, silakan. Ya. Halo? Halo? Iya, halo, Prof. Silakan teman-teman, ada lagi yang ingin bertanya? Ada hal yang akan ditanyakan?
Tidak ada, Prof. Tidak ada, Prof. Sudah, Paham Prof. ya? Karena Paham, tadi Prof. perpindahan intonasi suara pun itu harus harus diperhatikan. Ya, perpindahan intonasi suara itu harus diperhatikan. Misalnya yang perlu penekanan anak-anak, tujuan kan begitu kan? Ya, Ya, Prof. perpindahan itu harus diperhatikan dengan mimik yang jelas gitu ya.